Pada hari ini saya akan membawakan mengenai cervical discogenic neck pain syndrome, atau orang bilang katanya cervical discogenic syndrome, ada yang bilang cervical discogenic pain syndrome, gitu. Macam-macam orang bicara, tetapi pada intinya adalah rasa nyeri pada leher yang diakibatkan karena adanya gangguan pada disc. Neck pain umumnya menyebabkan rasa sakit yang sehingga menyebabkan pasien ini untuk sulit bekerja atau hal yang lain. Umumnya biasanya disebabkan karena adanya kekakuan pada otot atau disc herniation, terus kemudian spinal canal stenosis atau penyakit yang lain, misalnya adanya facet joint syndrome kah, ada penyakit migrain yang sering menyebabkan pasien tersebut terjadinya neck pain. Nah, yang pada saat ini kita akan bicarakan adalah discogenic pain. Secara epidemiologi, discogenic pain prevalensinya meliputi 16-41%, dan dia menduduki ranking kedua setelah gangguan atau kelainan pada pinggang atau lumbar, dan menduduki ranking kelima dalam 5 chronic pain condition, jadi penyakit macam-macam termasuk cancer pain dan lain-lain, yang mendudukan posisi yang kelima, dan umumnya disebabkan atau umumnya terjadi pada wanita, dan berhubungan langsung peningkatan nyeri ini biasanya berhubungan dengan pada umur. Kemudian setelah Dr. Fadil bicara, barangkali kenapa kok paling banyak di daerah C5, C6, C6, C7, barangkali biomekaniknya yang tadi sudah Dr. Fadil jelaskan, bahwa paling sering terjadi kerusakan pada C4, C5, C5, C6, C6, C7. Tetapi pada discogenic pain 75% sering terjadi pada C5, 6 atau C6, 7. Etiologinya seperti tadi yang sudah dibahas sama Dr. Fadil, merupakan satu terpengaruh terhadap mekanikal habit pada pasien tersebut. Misalnya sekarang anak-anak muda terutama atau orang tua pun, ibu-ibu, membaca teks itu atau handphone yang pada salah dengan posisi yang tidak ergonomik, sehingga terjadilah trauma kronis pada leher, khususnya pada bantalan tulang pasien tersebut. Discogenic pain itu merupakan satu proses degeneratif disc, tetapi harus kita ingat bahwa disc degeneration tidak selalu menyebabkan rasa nyeri. Kenapa begitu? Nanti akan kita terangkan pada slide yang berikut. Disc protrusion atau discogenic pain itu ada beberapa macam. Saya barangkali ada lupa tadi. Berdasarkan grading, berdasarkan posisi tempatnya ada di mana, kemudian juga kalau tadi saya agak kelupaan ada gradingnya itu ada 5 bantalan tulang itu, yang 2 protrusion, yang 3 mengalami disc herniation. Nah, cervical discogenic pain itu ada di mana? Adanya pada grade 1 dan grade 2. Harus diingat, terjadi pada grade 1 dan grade 2. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Biasanya proses degeneratif, proses atau bantalan yang pecah akan menyebabkan satu reaksi autoimun, antigen antibodi dalam tubuh. Timbullah suatu reaksi inflamasi, di mana inflammation interleukin akan datang. Nah, reaksi inflamasi tersebut akan menyebabkan pain atau nyeri pada daerah tersebut, baik pada disc-nya maupun dia akan menyebarkan kepada daerah sekitarnya, terutama pada radik, sehingga pada pasien-pasien tersebut akan terjadi radicular pain. Kalau kita lihat di sini bahwa banyak saraf yang mempersyarafi anulus atau di daerah disc tersebut. Tetapi pada umumnya saraf tersebut asalnya dari ganglion simpatis. Sehingga pada orang-orang ahli pain management sering melakukan simpatektomi pada pasien-pasien dengan discogenic pain atau pada pasien-pasien dengan disc herniation yang ringan. Kalau kita lihat di gambar ini, pada sisi kiri ini adalah intervertebral disc yang normal. Semua saraf sensorik, ini yang hijau sama yang orange itu adalah saraf sensorik
yang ini adalah saraf mekanoreseptor. Tetapi kalau terjadi adanya degeneratif proses pada intervertebral disc, maka akan terjadi reaksi di mana saraf sensorik yang kuning atau orange ini akan masuk ke dalam nukleus, dan saraf mekanoreseptor akan bertambah panjang sehingga dia lebih sensitif untuk menghasilkan satu nyeri akibat adanya satu reaksi di sana. Jadi ada dua kenapa dia menyebabkan nyeri. Yang pertama adalah reaksi inflamasi dengan datangnya TNF, interleukin 1 sampai interleukin 20 yang pro inflamasi. Kemudian yang kedua, terjadinya perpanjangan dari sensoric nerve, baik yang sensoric nerve maupun yang mekanoreseptor. Inilah yang membuat pasien tersebut, kenapa pada pasien tersebut kok tidak nyeri meskipun ada protusio, tetapi pada pasien yang lain kok bisa terjadi nyeri. Ini barangkali kita bisa terangkan adanya saraf atau tidak yang saraf yang masuk ke dalam nukleus, atau adanya saraf yang memperpanjang diri untuk lebih sensitif terhadap terjadinya satu reaksi atau inflamasi di daerah tersebut. Diagnostik. Nah, ini kadang-kadang kita bingung melakukan diagnostik. Semua nyeri akibat cervical discogenic pain, akibat terjadinya cervical facet joint syndrome, atau terjadinya akibat migraine, juga nyerinya di daerah leher, terutama pada occipital nerve syndrome, terutama pada suprascapular nerve syndrome, daerah leher terjadi. Bagaimana kita membedakan adanya kerusakan pada discogenic atau akibat terjadinya discogenic pain? Maka dari kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan yang lain. Kalau kita lihat pada gambaran pada sisi kiri dan sisi kanan, gambarannya sama. Akibat karena gangguan facet joint syndrome atau terjadinya karena discogenic pain bisa terjadi hal yang sama, area yang sama. Nah, kita bingung. Kemudian kita juga harus mendiagnostik terutama pada daerah C2, C3, kita harus mendiagnostik apakah ini akibat dari discogenic pain-nya ataukah akibat dari adanya occipital nerve syndrome di daerah sini. Kemudian di daerah bahu, yang orang bilang bisa disebabkan oleh C5, 6, 6, 7. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa kemungkinan bukan hanya akibat karena discogenic pain, tetapi juga bisa disebabkan yang disebut namanya suprascapular nerve syndrome. Bagaimana kita tahu untuk mengatasi hal tersebut? Barangkali kita lihat slide berikutnya. Kita harus ingat bahwa radicular pain dan discogenic pain sangat berbeda. Discogenic pain bisa menyebabkan radicular pain, tetapi bukan karena compression, tetapi berdasarkan karena adanya inflammation, iritasi dari daerah yang mengalami protrusion terhadap radix di daerah tersebut. Tetapi radicular pain adalah bisa disebabkan karena compression akibat adanya disc herniation, tetapi juga disebabkan karena discogenic pain akibat adanya protusio dan inflamasi area tersebut yang merangsang mengiritasi radik untuk timbulnya satu gejala radicular pain. Nah, pada pasien-pasien yang kita duga discogenic pain, kita harus melakukan pemeriksaan. Apakah itu Lhermitte sign, apakah itu dilakukan dengan shoulder abduction sign, ataukah kita melakukan Sperling test, kita melakukan arm squence test. Ini hanya untuk menentukan bahwa radicular pain tidak disebabkan oleh disc herniation atau adanya penyempitan dari facet atau penyempitan dari foramen, sehingga kita bisa berpikiran bahwa ini disebabkan karena adanya proses satu iritasi di daerah yang kita inginkan. Nah, apa dong modalitas yang akan kita lakukan pemeriksaan pada pasien-pasien ini? Laboratorium bisa mendukung? No. X-ray bisa mendukung? No. MRI bisa mendukung? Ya. Tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan lagi. Seperti contoh kita dari gambaran foto yang sebelah kanan. Kita lihat adanya satu disc degeneratif pada pasien mulai dari C2 sampai C berapa nih? Sampai C67 barangkali ya. Di mana dia melakukan terjadinya discogenic pain? Atau bukan adanya discogenic pain atau bagaimana gambar ini. Barang kita lakukan satu tambahan pemeriksaan
adalah dengan melakukan diskografi. Kalau kita bisa lihat di sebelah kanan, ini di sebelah kiri ada satu pasien dengan adanya kemungkinan protusio akibat pasien dengan keluhan discogenic pain akibat adanya protusio pada daerah ini. Kemudian bisa juga kita melakukan pemeriksaan daerah faset. Kita lihat fasetnya ada sesuatu nggak? Ada gangguan tidak pada faset tersebut? Kalau ada gangguan, jangan-jangan faset joint syndrome. Kemudian kita bisa melakukan provokasi dengan diskografi. Kalau pasien kita suntik dengan kontras, kemudian pasien berteriak kesakitan, dan itu tandanya bahwa situlah terjadi discogenic pain pada area tersebut. Terus apa dong pengobatannya? Banyak sekarang orang bangga kalau misalnya kita, saya pengerjakannya dengan laser. Tapi hati-hati. Kita harus tahu dulu apa sifatnya laser. Laser banyak macam yang dipakai. Bisa YAG, bisa KTP, helium, argon, dan lain-lain. Tetapi secara prinsipnya adalah laser sifatnya strike. Jadi kita harus tahu di mana kita mendudukkan ujung tip pada waktu kita melakukan tindakan pembakaran atau pemanasan pada tersebut. Ada lagi plasma, RF, ada lagi elektrik, dan sekarang barangkali yang sedang lagi in adalah plasma RF. Plasma RF adalah salah satu tindakan di mana menimbulkan panas pada area tersebut, tidak strike, tetapi pada area tersebut dengan melakukan ionisasi partikel, sehingga terjadi kerusakan sel-sel di darah tersebut. Nah, kalau kita lihat di laser dan RF plasma agak berbeda. RF plasma RF plasma, misalnya ada satu kelainan di daerah sini, RF plasma kita langsung kita tempatkan di daerah tersebut. Karena disitulah terjadi fokus pembakaran. Tetapi kalau kita lihat pada pada laser, kita harus hati-hati. Kalau ada area di sini terjadi pemanasan, apakah kita harus taruh di sini? Hati-hati karena sinarnya akan jalan terus ke depan, strike. Nah, kita harus tahu dulu sifat dari laser yang kita gunakan. Yang kedua, barangkali laser kelemahannya adalah alatnya mahal. Alatnya sangat mahal. Kadang-kadang kita perlu beli powernya, engine-nya itu miliaran rupiah. Kemudian alat buat bakarnya pun perlu minimal 1.500 US dollar, dan itu buat kita barangkali tidak cocok. Nah, makanya barangkali di dunia, bukan hanya di Indonesia, khususnya di negara-negara maju, baik Korea, Cina, dan yang lain-lain, makanya kita banyak memakai plasma RF. Ini yang terbaik untuk saat ini. Plasma disc decompression selalu kita menggunakan guidance-nya ada sinar ronsen, di mana kita menempatkan pada posisi yang pas di mana kelainan tersebut. Nah, kemudian kita harus tahu juga berapa jauh kandidat dari percutaneous disc decompression tersebut. Yang pertama adalah umur antara 18 sampai 70 tahun, kemudian lesinya sudah mengalami pengobatan dari 3 minggu sampai 6 minggu tanpa ada perubahan dengan obat-obatan, kemudian fast radiocorbin 50%, scale-nya antara, sebetulnya kalau fast bukan 0 sampai 100 ya, antara 0 sampai 10 ya, di antara nyeri dari yang disebabkan karena diskopein tersebut. Kemudian yang kontraindikasi. Jangan sekali-kali pada pasien dengan infeksi kita lakukan, atau diskitis, atau apapun pasien kita lakukan dengan PLDD atau kita lakukan disinfek. Nah, saya barangkali tidak suka dengan istilah dengan PLDD. PLDD artinya adalah percutaneous laser disc decompression. Kalau saya akan ubah. PLDD artinya percutaneous lumbar disc decompression. Karena LDD itu kita bisa menggunakan baik laser maupun RF atau plasma RF, atau kita bisa juga menggunakan elektrik. Jadi saya tidak setuju dengan istilah PLDD. Saya setujunya PLDD hanya untuk lumbar. Tapi untuk leher saya menggunakan istilah dengan PCDD, percutaneous cervical disc decompression. Karena kita bisa menggunakan plasma, kita menggunakan elektrik, bisa menggunakan apapun resources power untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian adanya skin infection di daerah tersebut, ya,
Kemudian pemakaian obat-obat pengencer darah, barangkali kita harus tunda pasien ini selama seminggu. Kemudian pada pasien pregnancy, kenapa kita kontraindikasi? Karena ini ada kita menggunakan sinar ronsen dan sangat membahayakan pada pasien tersebut. Kemudian kriteria exclusion pada pasien yang gemuk, barangkali di Indonesia sih pasien yang super gemuk sangat jarang ya. Kemudian ada spinal fracture, tumor, infeksi yang seperti tadi. Kemudian adanya severe atau moderate dari stenosis pada pasien tersebut. Nah, sering kita supaya pasien itu mau ditindak sama kita, banyak teman-teman kita melakukan satu memberikan keyakinan pada pasien. Wah, kalau saya tekniknya adalah minimal invasif dengan PLDD, dengan DISFX, tetapi kita lupa bahwa kelainan pada pasien tersebut adalah bukan indikasi. Seperti kalau kita lihat pada contoh di atas, pasien ini dengan OPLL, tapi dilakukan tindakan PLDD. Apakah ini sembuh? Tidak, karena beda. Karena DISFX prinsipnya adalah pada pasien-pasien dengan discogenic pain adalah bukan compression, tetapi iritasi. Sehingga ini bukan satu contoh yang baik. Pada pasien yang di bawah, ada pasien dengan disc herniation, more than grade 2. Ini bukan indikasi untuk kita lakukan tindakan seperti pada pasien-pasien dengan discogenic pain. Risk faktornya adalah nerve root injury. Karena kemungkinan yang tadi kita tahu. Kita harus tahu dulu sinar apa, power apa yang sedang kita gunakan. Apakah kita menggunakan laser, apakah kita menggunakan plasma, atau kita menggunakan elektrik. Berapa power yang harus kita bisa berikan pada pasien tersebut. Kemudian yang kedua timbulnya diskitis. Ini adalah pasien yang telah dilakukan PLDD, katanya PCDD di tempat yang lain, kemudian pasien datang dengan kesakitan yang hebat, timbullah satu reaksi adanya satu infeksi pada pasien tersebut. Kemudian adanya exacerbation of pain. Kenapa begitu? Karena biasanya terjadinya neurinoma pada pasien yang telah dibakar pada sarafnya akan menyebabkan neuronoma. Dan neuronoma ini akan menyebabkan rasa nyeri pada pasien tersebut. Dan atau adanya alergi reaksi terhadap obat-obatan, terhadap kontras, terhadap apapun yang kita berikan selama kita melakukan tindakan untuk pain surgery. Apa itu yang dikenal namanya PCDD versus DISFX? Kalau DISFX saya banyak lakukan pada lumbar karena alatnya sudah ada, dan yang cervical saya belum lakukan karena alatnya barangkali baru datang ya, dan ini saya belum coba untuk dengan PCDD. Jadi banyak yang dengan DISFX. Jadi banyak yang saya lakukan dengan tindakan PCDD atau percutaneous cervical discectomy. Apa bedanya DISFX dengan PCDD atau ini saya gambar dari yang di atas adalah ini seperti alatnya seperti kita melakukan kipoplasti atau vertebroplasti, di mana kita masukkan dulu jarum, kemudian kita masukin wire, dan dari wire kita guiding untuk kita masukkan alat yang besar, kira-kira 3 mili alatnya, diameternya. Kemudian di sana kita bisa melakukan, bedanya adalah satu, kita bisa melakukan diskektomi. Ya. Pada PCDD kita tidak bisa melakukan disektomi karena kita tidak bisa masukkan alat herinatang. Pada DISFX kita bisa melakukan disektomi. Yang kedua, alat untuk bakarnya itu lebih besar, lebih tebal, sehingga kita bisa dan ada lengkungan sehingga kita bisa mengarahkan kemana saja alatnya. Kemudian pada yang PCDD dia lebih straight, ya bisa melengkung sedikit, dan kita harus tahu dulu, lihat gambarannya seperti ini. Nah, penata laksanaan pada pasien dengan discogenic pain ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama yang dengan percutaneous PCDD dan DISFX, ini juga pain management dengan percutaneous, kita bisa melakukan epidural block. Kemudian DRG, barangkali kalau misalnya ada radicular pain, dan kita bisa lakukan facet block jika ada tambahan kelainan tersebut. Atau kita bisa menggunakan RF, jarum RF yang tipnya 5 mili,
kita bisa masukkan kanan kiri, dari arah kanan kiri yang disebut istilahnya dengan diskit, kita bisa lakukan pemanasan pada tempat tersebut. Nah, indikasi pada pasien-pasien ini adalah sekali lagi, kalau kita lihat pasien tersebut tidak adanya compression pada myelum, tidak adanya compression pada radik, itu adalah merupakan indikasi untuk dilakukannya PCDD atau disk FX. Meskipun kalau kita lihat gambaran di sini adalah terjadi gambaran bukan protusio, tetapi ini spondilosis sudah, spondilosis. Sudah ada pengerasan pada dinding anulis. Kalau ini kan masih masih belum terjadi penebalan atau terjadi spondilosis pada tempat tersebut. Seperti kita lihat, ini adalah sudah terjadi spondilosis meskipun protusio, yang ini masih baru, yang ini juga masih baru, tetapi sudah terjadi kompresi. Ini bukan indikasi untuk kita lakukan pada pasien-pasien dengan PCDD atau disk FX. Nah, ini adalah indikasi yang baik pada pasien-pasien dengan protusio. Ini protusio grade 2, ini juga protusio grade 2. Oke. Nah, kalau kita lihat juga ini pada sisi ini ada protusio, tetapi kita lihat adanya penyempitan dari foramen. Nah, ini bukan indikasi untuk dilakukannya disk FX atau indikasi untuk dilakukannya PCDD. Nah, ini indikasi. Yang ini juga bukan indikasi karena ada penyempitan, ada penekanan atau kompresi pada radiks. Nah, pada waktu kita melihat gambaran yang multiple seperti ini, dari C45, 56, 67, adanya 3 area. Bagaimana kita menentukan area mana yang bisa menyebabkan neck pain? Nah, kita juga harus melihat area seperti tadi, bahwa ada di daerah mana kira-kira yang nyerinya, yang dia derita. Kemudian yang paling penting pada waktu kita lakukan tindakan, sebelum kita melakukan tindakan, kita lakukan diskografi. Dengan menginjak kontras, kemudian pasien akan teriak kesakitan. Tapi umumnya pada pasien-pasien dengan cervical, biasanya saya bikin dengan neuroleptik yang dalam. Tapi sebelum dilakukan neuroleptik dalam, kita lakukan diskografi supaya pasien kita tahu ada reaksi dari pasien yang kesakitan tersebut. Ini juga indikasi yang baik untuk dilakukan. Nah, hati-hati pada waktu kita menggunakan jarum disk FX. Pada waktu kita tarik, jarumnya sudah tipnya sudah di luar, kita narik kemudian kita tekan lagi ke dalam, ini terjadi patah seperti yang saya lakukan. Hati-hati, karena meskipun katanya titanium, tetapi tidak kuat, ini patah ketinggalan di dalam, tetapi kita tidak perlu takut, karena itu kan steril, sehingga tidak akan menimbulkan rasa sakit atau infeksi. Ini pasien sudah saya observasi selama 1 tahun, tidak ada infeksi reaction pada pasien tersebut. Oke, nah di mana kita meletakkan ujung needle? Apakah itu pada pasien dengan PCDD yang kita lakukan atau kita pasien dengan kita lakukan disk FX? Pada alat dengan Machen, barangkali Machen, itu harus kita tahu berapa derajat yang dikeluarkan dari alat tersebut. Kalau Machen atau produksi disk FX ada 2. Satu adalah ablatif, yang kedua neuromodulator. Ablatif artinya adalah kita merusak atau membuat nukleoplasti, melakukan nukleoplasti supaya terjadi shrinkage dari nukleus. Nah, itu harus kita tempatkan jauh dari saraf, kira-kira 1/3 maksimal. Kenapa begitu? Karena panasnya 65 derajat. Tetapi pada disk FX, kita bisa menempatkan tipnya dekat sekali pada anulus. Kenapa? Karena satu, suhunya hanya 42 derajat. Yang kedua, pemberian panasnya waktunya adalah cuman 3 sampai 6 kali 6. Jadi kira-kira cuma 36 detik saja. Biasanya kita kerjakan pada posisi jam 12, jam 2, jam 4, jam 6, jam 8, jam 10 atau 6 sedalam lingkaran tersebut. Sehingga kita melakukan hanya 36 detik. Tidak seperti tindakan pada waktu kita melakukan
PCDD dengan pemanasan ablatif. Karena pada discogenic pain, kita tidak perlu melakukan ablatif teknik. Kenapa begitu? Karena kita bisa melakukan diskektomi dengan mengambil diskus, supaya mengurangi area timbul kelonggaran, sehingga pada waktu kita melakukan pemanasan, kita timbullah itu membakar anulus dengan melakukan neuromodulation. Nah, di situ sebetulnya kita melakukan switch off dari saraf-saraf simpatis supaya dia tidak terangsang untuk terjadinya satu reaksi pain kembali. Nah, ini beberapa teknik yang kita lakukan. Jadi selalu kita harus hati-hati. Ini saya menggunakan Machen, bukan menggunakan alat yang lain, karena itu kita harus pemanasannya baik ablatif teknik maupun dengan neuromodulator, sehingga panasnya 65 derajat dan 45 derajat. Jadi kita jangan dekat-dekat sekali terhadap anulus di depan dari spinal cord. Hati-hati, karena akan menimbulkan satu myelopati. Ada satu pasien yang pernah dilakukan oleh teman sejawat, pasien dengan kanal stenosis di cervical, kemudian dilakukan PCDD, pasiennya plague. Nah, ini juga bukan indikasi untuk dilakukan PCDD atau disefek. Nah, meskipun ini kalau kita lihat adanya satu spondylosis atau proses yang lama menaun, tetapi kita lihat adanya proses penekanan bukannya ada satu proses penekanan pada tempat tersebut, maka kita bisa lakukan PCDD atau disefek pada beberapa tempat, tetapi tidak pada gambaran ini karena ini adanya satu compression. Nah, pada lumbar, barangkali kita sering melakukan simpatektomi. Bagaimana dengan cervical? Apakah ahli pain management melakukan simpatektomi pada pasien-pasien dengan PCDD? Barangkali ini tidak umum, tidak wajar, tidak biasa kita lakukan, sehingga simpatektomi pada daerah cervical tidak dikerjakan untuk pasien dengan discogenic pain. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas undangannya untuk saya bicara. Terima kasih Prof. Rida. Semoga kita bisa presentasi yang saya kemukakan bisa sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa juga menjadi pengalaman teman-teman baik yang ada di sini maupun pada teman-teman yang ikut nimbrung di dalam sebagai partisipan.